لكم إسرائيل يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله. وده لا شيء. شوف mereka menyangka langit mereka tak bisa disentuh. Mereka percaya tembok besi dan radar canggih bisa menutup rapat pintu langit dari kemarahan yang selama ini mereka tanam. Tapi pagi itu, asap membumbung di Tel Aviv, gedung-gedung runtuh, dan Benjamin Netanyahu yang dulu pongah menekan tombol serangan ke luar negeri, kini berdiri di tengah puing negaranya sendiri. Ia tak banyak bicara. Mungkin karena di matanya sendiri ia tahu apa yang terjadi hari itu bukan sekadar serangan, tapi jawaban. Jawaban atas situs-situs nuklir yang dibom. Jawaban atas darah yang tumpah di Gaza. Jawaban dari sebuah negeri yang selama ini dipaksa diam oleh sanksi, dikurung oleh propaganda, namun tak pernah mati semangatnya untuk membalas. Dan hari itu, bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran. Tidak banyak yang tahu arti sesungguhnya dari bendera itu, tapi bagi rakyat Iran, itu bukan bendera biasa. Itu pertanda bahwa darah yang tumpah tanpa keadilan akan dibalas. Dan hari pembalasan telah dimulai. Namun Tel Aviv bukan satu-satunya yang dibungkam oleh debu. Kota-kota lain di Israel pun ikut tenggelam dalam gelombang kehancuran. Beberapa hari terakhir, langit Israel dipenuhi dengan suara mendesing, rudal demi rudal yang melesat tanpa ampun dari arah Iran. Lihat video ini. Gedung-gedung tak lagi utuh. Jalan dipenuhi dengan asap dan sirene. Dan satu pertanyaan besar kini menghantui semua orang. Bagaimana bisa? Bukankah Israel selama ini menyombongkan sistem pertahanan udara paling canggih di dunia? Apakah rudal Iran benar-benar mampu menembus semua itu? Atau justru inilah momen saat kedok pertahanan mereka akhirnya terbuka? Di balik guncangan ini, satu nama mencuat dari balik bayang-bayang. Fatah 1. Sebuah rudal balistik generasi baru yang disebut-sebut menjadi kunci di serangan pertama Iran. Mereka belum ada konfirmasi resmi. Banyak yang percaya bahwa rudal inilah yang sukses membuka celah di langit Israel. Sebuah langkah besar dalam peta kekuatan militer Iran. Tapi tunggu, ada yang lebih mengguncang. Untuk pertama kalinya sejak konflik Teheran-Tel Aviv meletus puluhan tahun lalu, sebuah bendera merah dikibarkan di atas kubah Masjid Jamkaran. Sebuah simbol langka dan mengerikan. Karena di budaya Iran, merah bukan sekadar warna. Ia adalah isyarat bahwa darah telah tumpah dan balas dendam belum selesai. Pengibaran bendera merah itu bukan sekadar upacara, melainkan lambang penuh makna yang mengakar kuat dalam sejarah dan keyakinan spiritual Iran. Dalam tradisi mereka, merah itu melambangkan darah suci yang tertumpah tanpa keadilan. Sebuah pertanda bahwa misi menuntut keadilan belum berakhir. Dan di saat simbol ini berkibar, beredar pula kabar bahwa Iran tengah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang katanya akan tercatat dalam ingatan dunia. Kabar ini langsung mengguncang banyak pihak. Kekhawatiran pun mulai menyebar. Apakah mungkin Iran benar-benar akan melancarkan serangan nuklir sebagai balasan atas serangan terhadap situs-situs nuklirnya? Kalau hari pembalasan itu benar-benar datang, maka satu hal yang patut ditakuti dari Iran bukan hanya tekadnya, tapi rudal yang akan mereka pilih untuk mengantarkan pesan kematian itu ke jantung Israel. Dan dari sekian banyak opsi, ada satu nama yang mencuat. Fatah 1. Bukan sekadar rudal biasa. Ini adalah senjata hypersonik yang sudah membuktikan dirinya dalam uji coba terakhir. Dan jika Teheran benar-benar ingin membalas dengan senjata nuklir, rudal inilah yang kemungkinan besar akan dipasangi hulu ledaknya. Kenapa? Karena dari sisi teknis, dia yang mampu. Dari sisi strategi, dia cocok. Dan dari sisi pesan, rudal ini akan membuat dunia gemetar. Fatah 1 bukan hanya cepat. Ia melesat seperti panah neraka.
Dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Iran, rudal ini pertama kali diperkenalkan ke publik tahun 2023. Tapi jangan kira ini hanya proyek propaganda. Fatah 1 adalah perwujudan dari ambisi militer Iran yang selama ini terus mereka bangun secara diam-diam. Dan berikut ini alasannya kenapa Fatah 1 begitu mengerikan. Rudal ini bisa melaju dengan kecepatan gila hingga Mach 13 atau sekitar 16.000 km per jam saat berada di fase tengah penerbangan. Dan saat mendekati target, ia masih meluncur di kecepatan Mach 5 hampir 6.100 km per jam. Bahkan sistem pertahanan tercanggih pun akan kesulitan untuk menembak, apalagi mencegat. Tapi kecepatan bukan satu-satunya mimpi buruk di sini. Fatah 1 dibekali teknologi Maneuverable Re-Entry Vehicle yang membuat hulu ledaknya itu bisa berbelok di udara, menghindari intersepsi dan langsung menghantam titik vital. Ini bukan rudal lurus yang bisa diprediksi. Ini ibarat pembunuh yang bisa menyelinap lalu menikam dari arah yang tak disangka. Jarak jangkaunya 1.400 km. Artinya setiap sudut Israel bisa dijangkau langsung dari tanah Iran. Tidak butuh bantuan negara lain, tidak perlu pangkalan di luar negeri. Dan satu fakta terakhir yang tidak boleh diremehkan, rudal ini mampu membawa muatan hulu ledak hingga hampir 1.000 pon. Jika hulu ledaknya adalah nuklir, maka ledakan yang dihasilkan akan cukup untuk mengubah satu kota menjadi abu dan bayangan. Sekarang mari kita bahas apa yang membuat Fatah 1 benar-benar menakutkan. Ini adalah rudal balistik jarak menengah hypersonic Iran pertama yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam dan diluncurkan di tahun 2023. Dan sejauh ini hanya ada 4 negara yang mengklaim punya teknologi rudal hypersonic. Di antaranya adalah Amerika Serikat dan Rusia. Sementara itu, Iran yang masih berada di bayang-bayang sanksi Barat memilih mengembangkan rudal balistik hypersonic Fatah yang bisa bermanuver masuk dan keluar dari atmosfer. Tugas Fatah nantinya meningkatkan kemampuan pencegahan Iran, meningkatkan keamanan, dan membangun perdamaian di wilayah sekitarnya. Fatah disebut oleh banyak media sebagai rudal balistik hypersonic berpemandu presisi yang bisa menembus semua jenis perisai pertahanan, termasuk sistem rudal anti-balistik tercanggih milik Amerika Serikat serta Israel, seperti Iron Dome yang dipakai oleh Israel. Itu karena Fatah bisa mencapai kecepatan yang setara atau bahkan 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara, sehingga sangat sulit untuk dicegat. Rudal ini juga bisa menghindar dan melewati sistem radar dan menargetkan sistem rudal anti-balistik untuk membuka jalan bagi rudal balistik lainnya. Fatah bisa menyerang sasaran dengan kecepatan Mach 13 dan Mach 15 atau setara dengan 15.000 km per jam. Daya jangkau yang dimiliki mencapai 1.400 km dan rencananya akan ditingkatkan sampai 2.000 km lebih untuk menjangkau Israel. Dengan kemampuan yang dimiliki Fatah, wajar ya kalau klaim rudal ini bisa menyerang Tel Aviv, ibu kota Israel.